Shalom, kasih Tuhan, kembali kita berjumpa untuk mendengar renungan firman Tuhan untuk hari ini 5 menit ke depan. Hari ini kita akan berbicara tentang kesuksesan dari sudut pandangnya Tuhan. Sebelumnya mari kita baca satu ayat firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil. Nah, definisi sukses bagi orang dunia dengan kita sebagai orang percaya itu ada sebuah perbedaan. Definisi sukses bagi orang dunia selalu diukur dari apa yang mereka miliki. Rumah yang mereka tinggal, mobil yang mereka pakai, usaha yang mereka miliki, semua itu diukur dari apa yang mereka miliki. Tetapi definisi kesuksesan buat Tuhan adalah bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Nah, Yusuf ketika pertama kali dia sampai di Mesir, Yusuf adalah seorang budak. Sebagai seorang budak, tidak mungkin dia bisa mengubah sebuah bangsa. Kenapa? Sebagai seorang budak tidak mempunyai masa depan. Seorang budak bahkan tidak bisa mengubah nasib dia sendiri. Tetapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Yusuf bisa mengubah sebuah bangsa yang bangkrut menjadi sebuah bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Semuanya itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, hari ini sebagai orang percaya, mari kita mulai merenungkan apa yang kita miliki. Bukan harta benda, walaupun itu penting. Tapi saya percaya ketika kita siapa yang kita miliki, nah kalau yang kita miliki itu adalah Tuhan, kalau yang kita miliki adalah Yesus Kristus, yang kita miliki adalah iman, kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menyelesaikan segala-galanya, dan saya percaya iman itu juga yang akan membuat kita mencapai sebuah keberhasilan demi keberhasilan. Ketika Yusuf ada di Mesir, Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, walaupun secara dunia ketika pertama dia datang itu sebagai budak. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf dikatakan sebagai orang berhasil. Kenapa Yusuf bisa menjadi orang yang berhasil? Karena Yusuf memiliki Tuhan. Bahkan ketika Yusuf ada dalam penjara pun, Alkitab mengatakan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sebagai seorang narapidana juga sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu masa depan yang sangat rusak. Apalagi pada zaman itu dia dipenjarakan di bawah penjara yang sangat dalam di bawah tanah. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia berhasil, dia menjadi orang yang berhasil. Dengan kata lain, keberhasilan Yusuf ditentukan oleh apa yang dia miliki. Yang dimiliki Yusuf adalah Tuhan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya hanya satu yang kita butuhkan. Kita butuh memiliki Tuhan. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Mulai hari ini mari cara pandang kita senantiasa berubah. Kita tidak lagi mengejar kesuksesan dunia ini, tapi kita belajar mengejar apa yang ingin kita miliki, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kita mulai merubah pikiran kita bahwa kita tidak senantiasa mengejar kehidupan dunia ini. Kita tidak mengejar kekayaan dan harta, tapi kita mengejar Tuhan sedemikian rupa. Sehingga ketika kita mengejar sedemikian rupa Tuhan, kita miliki Tuhan, maka hal-hal duniawi akan menjadi milik kita. Tuhan akan sediakan buat kita. Alkitab jelas mengatakan ketika Yusuf memiliki Tuhan, maka jelas Alkitab mengatakan apa saja yang diperbuat Yusuf itu berhasil. Apa saja yang dikatakan disentuh oleh Yusuf oleh tangannya, maka semuanya itu berhasil. Maka dia akan membuat menjadi Yusuf berhasil. Tetapi berhasil dari sudut pandang dunia selalu mengatakan, dan orang selalu melihat apa yang dimiliki. Tapi hari ini saya mau katakan kita harus memiliki Tuhan, bukan mengejar hal-hal yang dari dunia ini. Dan saya percaya ketika kita mulai belajar Tuhan, memiliki Tuhan, kita mengejar kerinduan Tuhan, kita mulai belajar melakukan kehendak Tuhan, dan saya percaya bahwa apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini Tuhan akan sediakan buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.